Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi bagaimana hari ini sudah mulai macet ya, sudah mulai sibuk ya. Dan hari ini Bante kita mulai membacakan Nidikanda Sutta, khotbah tentang harta ya kan. Kan Bapak Ibu juga hari ini sudah mulai kembali rutin mengumpulkan harta ya. Nah, jadi Bante sekalian bahas nanti harta apa sih yang kita harus bawa. Nah, sebelumnya masih ada beberapa pertanyaan yang harus Bante jawab. Pertanyaan pertama ya, masih tentang surga. Ya, kalau bicara surga, nah ini ada pertanyaan. Namo Buddhaya Bante, dalam ceramah semalam dijelaskan tentang Kantaka ya, bukan kondanya, Kantaka, kuda pangeran Siddhartha, dan juga kodok yang masuk surga. Jadi, apakah kesimpulan kesadaran pikiran terakhir pada saat meninggal yang menentukan ke alam mana kita akan berpindah? Sebenarnya, untuk terlahir di alam-alam yang bahagia, banyak faktor ya, Bapak Ibu, banyak faktor. Jadi, faktor ada yang kita bilang karma ketika kita masih hidup, kita sering melakukan karma baik. Sehingga faktor ini mendukung pikiran kita terkondisi untuk bahagia atau tenang ketika kita meninggal, dan kondisi ini tentunya akan terlahir di alam surga. Ada juga kondisi di mana dia suka berbuat baik, tetapi pikiran terakhir jelek, ya kan? Mungkin pikiran terakhir lagi nonton TV, lihat harga reksadana turun, sakit hati dia, sakit jantung, kemudian jalan. Ya, karena dia lagi stres waktu itu, mungkin masuk alam penderitaan dulu, habis itu balik ke alam bahagia. Ya, nah ada juga yang mungkin selama hidup dia berbuat jahat, kemudian ketika dia meninggal, ya pasti langsung masuk ke alam yang tidak baik. Jadi ini tergantung ya, karena kenapa? Akumulasi dari perbuatan kita ini tertanam di dalam bawah sadar kita ya. Di bawah sadar kita ingat ini tiap hari. Sehingga ini juga yang membuat Anda bahagia atau tidak bahagia. Nah, jadi ini ada testimoni ya. Bante cerita dulu dari latar belakang. Ratu Malika, istri dari Raja Pasenadi Kosala di Sawati, India. Dia ada kelainan, Bapak Ibu ya. Dia ada kelainan di mana dia suka ya, maksudnya berhubungan badan dengan yang namanya hewan. Ya, jadi ketika itu Raja Pasenadi nggak sengaja lihat dia di kamar mandi, ternyata lagi berhubungan dengan, kalau nggak salah anjing, kalau nggak salah ya, hewan anjing ya di kamar mandi. Nah, jadi ketika ketahuan, dia kan malu sebagai ratu, ya kan, dilihat sama raja dia malu. Akhirnya dia menutup diri dia. Dia bilang, enggak, raja itu salah lihat, kan raja ngintipnya dari cermin. Cermin ini salah, cermin ini nggak benar. Coba raja yang masuk. Nah, raja masuk, kemudian dia melihat dari cermin yang sama, tetapi dia sengaja pura-pura berbohong. Terus dia bilang, tuh kan raja juga tadi sama. Saya lihat raja lagi hubungan sama, kalau nggak salah kambing, kalau nggak salah ya. Dia bilang begitu. Walaupun Ratu Malika ini, ya kan, dia suka berdana pindapata langsung kepada Buddha setiap hari. Jadi ketika namanya dia ratu, dia pergi ke wihara, Buddha lewat, tiap hari dia berdana kepada Buddha dan seluruh arahat. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia melakukan kebohongan ini, dia merasa sangat-sangat nggak enak hati kepada raja. Raja begitu baik sama saya, tetapi saya mengatakan ini untuk menutupi ya kelainan dari saya. Akhirnya
ketika Ratu Malika meninggal dengan penuh penyesalan, ya kan, dengan penuh rasa rasa stres dan seterusnya, dia lahir di alam neraka. Lahir di alam neraka. Ketika hari berkabung, ya kan, hari kremasi, Raja Pasenadi Kosala pergi ke Buddha. Terus kemudian bertanya kepada Sang Buddha, di manakah ratu yang cantik saya ini dilahirkan? Buddha dengan kekuatan batinnya tahu, oh hari ini Malika lahir di alam neraka, tetapi nggak mau ngomong sama raja. Jadi Buddha hanya diam, senyum aja, nggak ngomong apa-apa. Karena tahu batin dari raja nggak bisa terima. Nah, setelah 7 hari selesai, kan dibikin lagi upacara 7 hari. Kemudian Buddha ditanyakan lagi sama Raja Pasenadi Kosala, Raja, di manakah ratu saya yang cantik ini dilahirkan? Dan di situ Buddha bilang, oh ya, hari ini Ratu Malika sudah lahir di alam surga atas kebajikannya melayani para biku dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, pikiran terakhir memang menentukan Anda akan terlahir di mana, tetapi ingat, fast food nggak sehat. Ya, jadi jangan cuma pikir pikiran saya terakhir begini, saya akan masuk ke alam bahagia. Ya kan? Pokoknya detik-detik terakhir baru saya mau nienfo, Amitofo kan Amitofo bilang, kalau saya membacakan Amitofo, maka saya akan dijemput sama Buddha Amitabha. Jadi sudah detik-detik terakhir sudah tit Amitofo, tit Amitofo. Baru begitu, aduh itu terlambat ya. Mungkin lahir tapi nggak lama. Kayak Ratu Malika ya, kebalikan. Jadi kita mesti lihat adalah daily activity yang Anda perbuat. Setiap hari Anda lakukan apa, ini yang menentukan lama singkatnya Anda lahir di alam berikutnya. Ya. Yang kedua, ini kisah nyata. Waktu 2017 atau 2018 ya. Ada salah satu umat kita. Ada salah satu umat sakit ya, jadi sakit liver ya, kanker liver. Bante sudah lupa. Terus waktu itu Bante diundang sama keluarganya pergi ke rumah sakit. Salah undang sih ya. Kalau Bante udah mau wudhu salah undang. Anda aja cuman ini jauh di mata dekat di hati ya. Tiap hari dikasih PR. Apalagi ini. Ya, jadi begitu sampai di rumah sakit, Bante cuma bilang, kenapa kamu sakit apa gitu kan? Jadi dia buka mata, Bante juga kaget. Kan Bante belum pernah lihat orang sakit liver kan. Jadi matanya ini kuning benar-benar kuningnya kuning yellow gitu. Yellownya agak kuning ya. Kayak kalau Anda pernah nonton film X-Men, nah itu ada yang satu mutant yang warnanya biru, matanya kuningnya begitu. Nah, jadi itu nyata. Jadi pas Bante lihat kaget. Terus Bante tanya, kenapa? Saya tutup mata aja Bante. Dia bilang dia takut ya. Takut. Kalau dia buka mata suka lihat penampakan yang nggak bagus. Jadi tutup mata aja, lebih nyaman. Jadi bicara tapi tutup mata. Oh, terus Bante cuma tanya, oke, nggak apa-apa. Bante juga takut sih ya, karena matanya juga kuning. Bante juga takut lihatnya. Nah, terus Bante bilang, oke, kamu bisa baca parita apa? Ya dong, karena kan harus saya membantu, tapi yang membantu diri Anda adalah Anda sendiri, bukan Bante. Nah, kemudian dia bilang, saya bisa baca paling Namo Tassa. Oh iya, Namo Tassa ya Wandana. Jadi Bante bilang kepada dia, oke, nanti setelah Bante pulang, kamu nggak boleh nonton televisi. Nah, kan, salah undang sih dia ya. Jadi setelah Bante pulang, kamu nggak boleh nonton televisi. Apa yang harus Anda lakukan? Kamu rasa sakit, kamu baca Namo Tassa. Kamu rasa takut, karena mungkin lihat makhluk itu, ya kan, ada tangan, ada kepala, kamu baca Namo Tassa. Kamu nggak ngapa-ngapain, baca Namo Tassa. Baca itu setiap hari, setiap saat, setiap detik, seingat kamu. Sebanyak mungkin yang kamu
bisa. Kemudian, oke, ya Bante, boleh. Akhirnya Bante juga kasih tahu kepada kokonya sama cecenya ya. Nah, kamu urus. Oke. Nanti kalau ada apa-apa, update. Oke. Nah, jadi itu hari pertama Bante pergi sudah pakai oksigen, suntik kayak morfin gitu ya. Ada suntikan yang besar, dan seterusnya. Nah, itu Bante pulang. Kemudian berapa hari kemudian, Bante dipanggil lagi. Jadi Bante pergi lagi. Setelah Bante pergi lagi, hebatnya Bapak Ibu, dalam 3 hari. Yang hari pertama Bante pergi, mukanya begitu penuh ketakutan, begitu gelisah, dan seterusnya. Hari berikutnya, Bante pergi 3 hari setelahnya, sudah nggak pakai oksigen. Ya, sudah nggak pakai oksigen, baru suntik yang impul besar itu sudah nggak ada. Terus dia lebih cerah, lebih ketawa, bahkan Bante masih gangguin ya. Kamu dulu kenapa sih sampai sakit begini? Oh, gara-gara suka begadang, main game. Ya, jadi Bante bilang, iya, ya kalau misalnya sudah beres, nah udah, nanti bisa pulang main game lagi. Jadi Bante bercanda ya. Jadi anak-anak, ya Anda juga di rumah, anak-anak Anda hati-hati juga ya. Jangan sampai mereka main game sampai jam 1, jam 2 subuh. Nah nanti kalau sakit, nah ini susah mau ke dokter bagaimana sekarang ya. Nah sama, dia juga sakit karena suka begadang. Akhirnya ketika kita ketemu yang kedua kali, sudah oke. Dari pembawaan, dari hati, ceria, dan seterusnya itu sudah bagus. Hari setelah itu Bante pulang, berapa hari dari itu, 3 hari lagi kalau nggak salah, meninggal. Ya, meninggal. Nah terus meninggal itu, saya tanya sama yang jaga terakhir, detik-detik apa yang, kan Bante orang penelitian kan, Bante nggak percaya, baca parita, melahirkan Anda ke surga, saya nggak percaya. Bante nggak percaya orangnya, tetapi Bante iseng, Bante uji, bagaimana experience dari si yang sakit, experience dari umat, ini bagaimana, kita kan harus ehipasiko kan. Nah, setelah hari ke-6, jadi kalau nggak salah Sabtu atau Minggu meninggal, Bante tanya sama yang jaga. Kemudian bilang, terakhir Bante, dia mau ke WC. Mau dikasih pakai pispot atau kayak itu, nggak mau. Dia bilang, saya mesti ke WC sekarang. Kenapa? Dia bilang, kamu nggak lihat tuh di jendela, yang jemput saya sudah datang. Yang jemput saya itu pakaiannya bagus-bagus. Ya kan? Kalau nggak salah dia bilang ada kayak kereta kencana gitu yang datang. Dan seterusnya. Setelah dia ke WC, dia balik. Kemudian jalan. Bapak Ibu, hanya dengan 6 hari. Ya, let's say kita bilang 6 hari efektif. Yang tadi dari hari pertama melihat apa? Hal-hal yang nggak baik ya, misalnya penampakan yang nggak baik dan seterusnya. Dari hari yang pertama dengan keyakinan dia memulai kata wandana. Dia takut baca wandana, dia rasa sakit baca wandana, dia nggak ngapa-ngapain, suntuk baca wandana. Dalam 6 hari terjadi perubahan yang drastis. Oke, dari hari pertama melihat misalnya kalau nggak salah penampakan lah ya, di rumah sakit kan banyak. Hari terakhir melihat ya ada baju putih yang datang jemput, bajunya bagus dan seterusnya. Berarti hanya dengan 6 hari dia bisa merubah hidup dia. Karena kenapa? Kalau Bante rasa dia bisa berubah karena ketenangan batin dari dia. Ya, oleh karena itu Anda yang ada di sini, ya kan, sudah hampir 2 bulan Anda ikut Bante baca parita. Ya kan? Masa kalah sama 6 hari? Ya dong. Ya, kita mesti semangat. Anda sudah hampir 2 bulan lebih loh. Udah mau 3 bulan ini. Ya kan, kita baca parita tiap hari hampir 3 bulan. Baca lebih panjang dari itu. Cuman ya baca dengan kesungguhan hati Anda. Sehingga
Anda sendiri yang bisa merasakan manfaatnya Bapak Ibu, ya. Ini contoh yang Bante pernah alami langsung sama yang orang ini. Ya, jadi ini adalah contoh ketika pikiran terakhir Anda menentukan Anda. Kalau Bante mah ya, Bante bukan jurusan STAB, jadi Bante nggak tahu istilah-istilah tuh bahasa Palinya ini, apanya itu, Bante nggak tahu. Tapi kalau Anda tanya tentang saham, saya tahu. Ya, ya kalau yang beginian, Bante biasanya yang penting sehari-hari yang mereka bisa tangkap, umatnya bisa tahu, nah Bante jelasin. Ya, kalau Anda mau tanyakan, Bante Abhidhamma bagaimana? Oh, kalau Anda mau tanya Abhidhamma, tanya ke yang mulia Bante Asin Keminda. Nah, itu beliau sangat hebat. Anda belajar di situ, boleh. Tapi kalau Anda mau yang sehari-hari, nah, Bante masih bisa kasih tahu Anda. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya yang kita akan jawab adalah selamat malam Bante, mohon penjelasan dari arti Parita Ratana Sutta bait kedua, duhai para makhluk. Ya kan, mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. Pertanyaannya, yang dimaksud makhluk di sini makhluk apa? Dan mempersembahkan sesajian apa ya? Kalau kita bilang bangsa India sampai hari ini mereka punya ritual atau culture yang sudah sekitar 4.000 tahun Bapak Ibu ya. Jadi sekitar 4.000 tahun mereka kebanyakan menyembah dewa-dewi, ya kan? Jadi ada Dewi Gangga, Durga, terus Dewi untuk kesuburan, dan seterusnya itu banyak dewa-dewi ya. Nah, sesajian para makhluk yang dimaksud di sini adalah para dewa. Para dewa termasuk bukan cuma dewa-dewa yang tinggi, termasuk dewa-dewa yang sekitar. Misalnya dewa pohon dan seterusnya. Jadi para makhluk di sini adalah para dewa dan penunggu setempat. Kita contohkan seperti Sujata, ya kan? Sujata waktu itu dia pergi ke pohon banyan. Pohon banyan tempat pohon banyan ini dekat rumahnya Sujata. Waktu itu Sujata yang baru menikah, kemudian menginginkan anak pria. Jadi dia pergi ke pohon ini, sembayang di pohon itu. Setelah dia sembayang, kemudian pulang dari pohon itu, ya beberapa bulan kemudian melahirkan anak laki-laki. Untuk mengucapkan terima kasih kepada dewa penjaga pohon, Sujata kemudian kembali membawakan makanan. Ya kan, yang kita kenal sekarang sebagai bubur Sujata. Bante sudah pernah kasih tunjuk Anda fotonya. Nah, bubur Sujata ini dibawa ke pohon itu kemudian di offering, dipersembahkan. Kebetulan yang duduk di situ waktu itu adalah Pertapa Siddhartha yang sedang duduk. Oh, Sujata dengan senang hati pikir, oh hari ini dewa pohonnya nongol nih ya. Nongol, datang, sehingga bisa menerima offering saya dengan langsung, direct. Nah itu, jadi kepercayaan di masyarakat Hindu dulu, mereka juga mempersembahkan sesajian ini ya kepada para dewa, makhluk-makhluk yang ada hubungan karma dengan mereka, dan seterusnya. Ya. Dan persembahan-persembahan ini sebenarnya masih dilakukan sampai hari ini. Sampai hari ini. Persembahan-persembahan ini kita contoh seperti di Bali ya. Di Bali mereka masih kan ritual apakah di pura atau di depan jalan. Let's say juga wihara-wihara seperti wihara-wihara Mahayana dan Vajrayana. Mahayana setahu Bante sebelum mereka makan, mereka ada offering ke makhluk-makhluk yang di luar. Itu juga ada. Nah, Vajrayana juga ada. Kita di Theravada juga ada, kita biasa pakai air dan seterusnya, tapi kita offeringnya ke Buddha. Nah jadi
makhluk-makhluk di sini adalah makhluk-makhluk ya seperti tadi ya. Boleh yang mungkin yang alam bahagia, kita bilang dewa, dan juga mereka-mereka yang tidak beruntung atau alam-alam rendah. Ini dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan kepada mereka adalah biasanya orang India itu mempersembahkan kayak dupa, bunga, pelita, air, sama pewarna ya. Mereka ada yang warna merah itu, mereka sudah suka tempel di ini, di rupang ya, warna merah. Mungkin yang biasa kalau Anda nonton film India yang suka tempel di sini nih. Nah itu mereka suka pakai itu pewarna buat tempel di rupang. Mereka juga pakai manisan ya, manisan kayak gula-gula. Nah itu juga mereka suka pakai itu untuk persembahan. Nah berbeda dengan kita dengan culture kita. Kalau di India persembahan-persembahan ini mereka biasa cuma taruh begitu aja, nggak ada piring, nggak ada apa ya, jadi cuma taruh gitu aja. Tetapi kalau di kita biasanya kita sudah rapikan kan, misalnya di gelas, di piring dan seterusnya. Jadi ini perbedaan culture. Tetapi yang kita persembahkan adalah kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip. Nah mungkin ini yang bisa Bante sampaikan kepada Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan berikutnya sudah habis ya. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya sudah habis. Nah, sekarang Bante akan memberikan Anda kita akan bahas Nidikanda Sutta singkat karena ini sudah waktunya juga sudah mau habis ya.